Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, operator lembaga TPQ se-Kabupaten Sidoarjo yang kami hormati. Kami dari Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo akan memberikan tutorial atau panduan kepada operator TPQ se-Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pengisian data emis tahun 2021. Sebelum operator melakukan pengisian atau login pada aplikasi emis tahun 2021, yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu adalah bahwa terlebih dahulu operator lembaga harus mendaftarkan diri ke operator Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Untuk cara pendaftarannya, yang pertama bisa menyetorkan data secara manual atau dalam bentuk printout, disetorkan ke PD Pontren Kemenak Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana tampilan berikut ini. Operator lembaga terlebih dahulu mengisi data-data sebagai berikut, sebagaimana yang ada di dalam tampilan, mulai dari nama lembaga, alamat, dan seterusnya, sampai terakhir pada nomor 8 mengisi password atau sandi. Dan yang perlu diperhatikan bahwa di dalam pengisian password atau sandi ini maksimal adalah 10 karakter. Boleh memilih bentuknya, bisa huruf semua, bisa angka semua, atau boleh kombinasi antara angka dan huruf. Yang penting tidak melebihi 10. Kemudian setelah semuanya diisi dari mulai nomor 1 sampai 8, kemudian di print, disetorkan ke ruang PD Pontren Kemenak Kabupaten Sidoarjo. Atau kalau tidak sempat ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, maka operator lembaga bisa mengisi Google Form dengan alamat link sebagai berikut. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya setelah operator lembaga sudah didaftar oleh PD Pontren, maka operator lembaga bisa masuk ke aplikasi emis dengan masuk ke Google Chrome. Setelah Google Chrome dibuka, operator bisa masuk melalui dengan mengetik emis Pontren. Kemudian setelah keluar tampilan seperti ini, maka emis PD Pontren yang paling atas diklik. Maka keluarlah tampilan seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini berarti panjenengan semua sudah masuk ke aplikasi emis dengan benar, dengan tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada 3 kolom yang harus diisi. Kolom yang pertama adalah kolom username. Kolom username ini diisi dengan email lembaga. Email lembaga yang sudah panjenengan daftarkan ke PD Pontren itu kemudian digunakan untuk masuk di kolom username. Contoh misalnya email lembaga yang sudah didaftarkan di PD Pontren. Kemudian passwordnya juga adalah password yang sudah didaftarkan ke PD Pontren. Sekedar mengingatkan kembali bahwasannya password tidak boleh lebih dari 10 karakter. Maksimal 10 karakter. Untuk captcha, ini panjenengan semua bisa mengisi dengan menjumlah angka yang ada di sebelah kanannya. Kebetulan yang muncul di sini adalah angka 5 ditambah 1, berarti diketik angka 6. Sebagai jumlah dari 5 ditambah 1. Setelah itu diklik login yang ada di sebelah bawah sendiri.
Kalau tampilannya seperti ini, artinya panjenengan semua tertolak untuk masuk di aplikasi. Kemungkinan pertama, ketika password tidak valid seperti ini yang muncul, bisa jadi penulisan username atau email lembaga tadi salah. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah passwordnya yang salah. Oleh karenanya bisa dicoba ulang untuk mengetik username dan password. Ketika dicoba berulang-ulang username diketik, kemudian password diketik, yakin bahwa yang diketik itu benar, kok tetap tidak bisa masuk, kemungkinan ketiga panjenengan semua belum didaftar oleh operator kabupaten, masih menunggu antrian. Oleh karena itu, panjenengan perlu menghubungi operator kabupaten untuk dikonfirmasi apakah lembaga panjenengan sudah didaftarkan operatornya atau belum. Ini saya coba untuk mengetik ulang, barangkali passwordnya yang saya ketik itu salah. Kalau tampilannya seperti ini berarti panjenengan sudah berhasil masuk untuk mengisi data aplikasi EMIS. Nah, pada posisi seperti ini, coba jenengan perhatikan yang atas, kiri atas. Kalau di kiri atas itu sudah ada LPG dengan nomor statistik dan nama lembaga, itu artinya panjenengan semua di samping operatornya sudah didaftarkan, lembaganya juga sudah didaftar oleh PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Tetapi manakala di kiri atas itu ternyata nama LPG-nya belum muncul dan nomor statistiknya juga belum muncul, walaupun panjenengan bisa login di posisi ini, berarti lembaga panjenengan belum didaftarkan oleh PD Pontren Kemenak Kabupaten Sidoarjo, walaupun operatornya sudah didaftar. Kalau belum didaftar, berarti di kiri atas setelah kalimat EMIS PD Pontren, di situ ada tulisan data tidak tersedia. Coba diperhatikan, kalau di kiri atas setelah kalimat EMIS PD Pontren ternyata di situ tidak ada nama lembaga dan nomor statistik lembaga, tapi yang ada justru kalimat data tidak tersedia, berarti lembaga panjenengan belum didaftar oleh PD Pontren Kemenakab Sidoarjo, walaupun operatornya sudah didaftar. Oleh karena itu panjenengan perlu menghubungi operator kabupaten atau PD Pontren untuk didaftar lembaganya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk pengisian data di aplikasi EMIS tahun 2021 perlu kami sampaikan bahwa prioritas pengisian itu ada di kesiswaan dan ustadz. Oke. Jadi untuk profil lembaga yang atas sendiri bisa dicek ya. Kalau memang lembaga panjenengan sudah didaftar, maka di dalam profil itu sudah ada isinya, mulai dari nama, TPI dan seterusnya sampai ke bawah. Itu untuk mengecek bahwa profil lembaga panjenengan sudah terisi, artinya lembaga panjenengan sudah didaftar oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Dalam posisi ini maka panjenengan sudah bisa melakukan pengisian data di aplikasi EMIS. Untuk selanjutnya, setelah profil lembaga sudah diklik, sudah muncul seperti ini, panjenengan untuk kelembagaan dan sarana prasarana dilewati dulu. Karena prioritas pengisian dengan semakin mepetnya waktu, maka sementara untuk prioritas adalah untuk data siswa dan data ustadz. Baik, untuk pengisian pertama adalah data siswa, diklik kesiswaan, kemudian diklik data siswa, maka akan tampil seperti ini. Setelah tampil ini, di situ ada beberapa pilihan, ada kalimat refresh, tambah baru, download template, dan upload template. Walaupun di situ sudah ada download template, sementara panjenengan tidak perlu atau
Sementara jangan menggunakan download template untuk diisi kemudian diupload. Karena aplikasi ini belum bisa melakukan upload template secara otomatis di dalam aplikasi. Oleh karenanya yang dipilih adalah menu tambah baru yang berwarna biru muda. Diklik, maka akan tampil seperti ini. Nah, setelah tampil seperti ini, di dalam kolom-kolom yang tersedia itu ada kolom yang wajib diisi dan kolom yang sementara bisa dilewati. Untuk mengetahui kolom-kolom yang wajib diisi, panjenengan bisa mengeklik simpan. Nah, setelah simpan diklik, maka akan tampak ada beberapa kolom yang warnanya merah dan ada beberapa kolom yang warnanya tidak merah. Maka kolom yang warnanya merah itulah sebagai prioritas untuk dilakukan pengisian. Karena pengisiannya manual satu persatu, maka panjenengan semua lebih diprioritaskan untuk mengisi yang wajib saja dulu, supaya perolehan datanya lebih banyak. Ya. Yang pertama adalah nomor statistik lembaga. Coba kita isi. Ya, ini nomor statistik lembaga. Kemudian nama siswa. Nama siswa, kemudian setelah nama siswa, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir Sidoarjo misalnya. Sidoarjo tanggal 10 bulan 11 tahun 2011 misalnya. Kemudian setelah tempat tanggal lahir, agama, tinggal pilih dengan mengeklik. Kemudian hobi juga tinggal memilih yang ada di bawah sesuai dengan hobi siswa. Kemudian cita-citanya juga tinggal milih, sudah tersedia di situ. Kemudian anak keberapa, panjenengan semua bisa melihat di lembaran KK yang sudah panjenengan kumpulkan di lembaga. Misalnya Iqbal ini anak kedua dari jumlah saudara sebanyak 3. Bisa dicek di KK-nya, tidak perlu menanya ke siswanya, sudah bisa. Kemudian setelah anak keberapa dan jumlah saudaranya, nama ibu. Kemudian setelah nama ibu, ke sebelah kanan, riwayat keaktifan, status siswa aktif. Kemudian tanggal masuk dilewati. Kelas atau kelas paralel ini diisi dengan posisi kelas siswa yang ada di sekolah. Misalnya anak itu kelas 4 di sekolah MI atau SD, maka di situ diklik yang kelas 4. Setelah itu, karena di bawah ini tadi semuanya kolomnya untuk sekolah asal bisa dilewati, maka menu-menu atau kolom-kolom yang wajib diisi dari mulai nomor statistik yang paling atas sampai kelas paralel semuanya sudah terpenuhi semua, maka panjenengan bisa klik simpan. Tinggal dicek kalau di dalam nomor statistik di bawahnya, nama lembaga di bawahnya dan nama siswa di bawahnya sudah terisi, artinya panjenengan sudah berhasil melakukan pengisian data santri atau data siswa. Manakala jenengan terjadi kekeliruan di dalam pengisian, maka bisa ngeklik aksi yang ada di sebelah kanan sendiri. Di situ ada 2 pilihan. Bisa ubah data, bisa hapus data. Kalau semuanya salah, panjenengan mau mengganti semuanya, bisa mengklik hapus data, maka akan terhapus semua datanya. Manakala hanya ada satu atau beberapa data yang salah, maka panjenengan bisa mengklik ubah data. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah data siswa sudah kita masukkan, maka sekarang kita beralih ke data Ustadz. Kita klik Ustadz. Kemudian kita klik data Ustadz, maka akan tampil seperti ini, sebagaimana data siswa tadi. Di atas ada refresh, ada tambah baru, download template, dan upload template. Sekali lagi, jangan menggunakan download template, karena templatenya pada saat ini masih belum bisa diupload dan belum terkonek pada aplikasi. Oleh karenanya kita pilih, sebagaimana siswa tadi, kita pilih tambah baru. Maka akan tampil seperti ini. Nah, sekali lagi kita bisa ngecek
kolom mana yang wajib diisi dan kolom mana yang sementara bisa dilewati. Nanti pada lain waktu bisa kita edit untuk kita sempurnakan isiannya. Nah, setelah kita klik simpan sebagaimana yang ada di siswa tadi, maka akan tampak di sini ada beberapa kolom yang berwarna merah. Maka kolom yang warna merah inilah yang wajib kita isi. Yang pertama adalah nomor statistik lembaga TPQ. Kemudian yang nomor 2 adalah nama lengkap. Misalnya nama lengkapnya Muhammad Ikhwan. Kemudian tempat tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 10 bulan 11 tahun 1999. Ya. Jenis kelamin laki-laki, agama. Berikutnya adalah agama, tinggal milih Islam. Kemudian langsung ke nama ibu. Nama ibu setelah nama ibu kita langsung ke kolom pendidikan terakhir, tinggal milih di situ status penugasan, maka kita pilih penugasannya adalah guru tetap. Kemudian tugas utama tenaga tetap tadi ya, tenaga pendidik, kita pilih tenaga pendidik. Status penugasannya dia sebagai pegawai tetap, kemudian tugas utamanya adalah tenaga pendidik. Maka setelah jumlah 8 kolom ini kita isi semua, maka yang wajib-wajib sudah kita penuhi, maka kita bisa klik simpan. Oke, kita cek. Nama Ustadz Muhammad Ikhwan sudah masuk di dalam aplikasi EMIS. Dan data yang sudah kita masukkan berhasil. Sebagaimana data siswa tadi, manakala kita melakukan kesalahan dalam mengupdate atau memasukkan data, kita bisa memilih 2 opsi atau 2 pilihan. Bisa hapus data manakala datanya secara keseluruhan salah. Kemudian bisa kita memilih ubah data manakala hanya ada beberapa data yang kita rasakan salah. Setelah data siswa dan data Ustadz ini kita isi sementara, maka panjenengan semua sudah melakukan pengisian data di aplikasi EMIS. Untuk selanjutnya, fokusnya adalah memperbanyak pengisian data santri sebanyak-banyaknya, sejumlah santri yang ada di lembaganya masing-masing. Kemudian juga melengkapi data Ustadz yang ada di lembaga masing-masing. Setelah semuanya terisi, manakala masih ada waktu untuk melakukan pengisian yang lain, panjenengan bisa mengisi kelembagaan dan juga mengisi sarana dan prasarana. Kemudian jenengan coba diklik dashboard yang sebelah atas itu, maka di situ tampilannya adalah total siswa aktif 0, siswa mutasi 0, siswa lulus 0, dan siswa DO atau keluar 0. Berapapun diisi jumlah siswa dan berapapun diisi jumlah ustadz, sementara tampilan di dashboard tetap 0. Bukan berarti pengisian yang dilakukan itu gagal, tetapi memang tampilan dashboard sementara memang belum terkonek pada pengisian siswa dan data ustadz. Yang terpenting, apakah pengisian tadi berhasil atau tidak, tetap melihat di data siswa pada saat kita melakukan pengisian tadi. Kuncinya ada di sini. Ketika di nomor statistik, nama lembaga, nama siswa dan seterusnya ini di bawahnya tertulis atau tampil nama siswa yang sudah diinput atau dimasukkan, maka berarti pengisian berhasil. Walaupun tadi pada kolom atau pada tampilan dashboard siswanya masih menunjukkan angka 0. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sementara tutorial kami akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para operator dan selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan
apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.